Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Permapendis TV yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas sistematika dan cara membuat judul penelitian tindakan kelas. Bersama saya hadir Ibu Kepala MTs Negeri 1 Pasuruan, Ibu Dr. Anda Haja Herlina Sulistiani MPD, kemudian Bapak Sugio, beliau adalah Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Saya sendiri Dr. Badudin, Ketua Umum Permapendis Indonesia, dan di samping kiri saya Bapak Dr. Kiai Haji Imran Fauzi MPD, tim penulis buku penelitian tindakan kelas. Bagaimana cara membuat sistematika penelitian tindakan kelas? Sistematika penelitian tindakan kelas ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal, kemudian bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal memuat sejumlah komponen. Pertama adalah halaman judul, kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Setelah bagian pendahuluan sistematika PTK, yang kedua bagian isi. Bagian isi penelitian tindakan kelas ini ada 5 bab. Bab pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Secara detail, untuk bab 1 pendahuluan terdiri atas 4 subbab. A. Latar belakang masalah. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka terdiri atas A. Deskripsi konseptual variabel. Ini adalah teori yang menguraikan masing-masing variabel judul. B. Hasil penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis tindakan. Bab 3 metode penelitian terdiri dari sejumlah subbab. A. Subjek, lokasi, dan waktu penelitian. B. Teknik pengumpulan data. C. Instrumen penelitian. D. Teknik analisis data. E. Indikator keberhasilan. F. Prosedur penelitian. Dan G. Jadwal pelaksanaan. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi setting penelitian. B. Hasil penelitian. C. Pembahasan. Untuk hasil penelitian minimal terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri 2 pertemuan. Setiap pertemuan memuat 4 tahap kegiatan, yakni A. Perencanaan, B. Tindakan, C. Observasi, D. Refleksi. Selanjutnya bab 5 merupakan bab penutup, terdiri atas 2 subbab. A. Simpulan, dan B. Saran. Adapun bagian penutup dari sistematika PTK ini merupakan lampiran-lampiran. Terdapat sejumlah lampiran yang harus dilampirkan mengiringi laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah RPP. Kalau membuat PTK dengan 2 siklus dan 4 pertemuan, minimal harus melampirkan 4 RPP. Selanjutnya, pedoman aktivitas guru, pedoman aktivitas siswa, catatan hasil observasi aktivitas guru dalam 4 pertemuan, catatan hasil observasi aktivitas siswa di dalam 4 pertemuan, contoh pekerjaan siswa yang dinilai oleh guru, foto-foto pembelajaran, berita acara hasil seminar, foto-foto hasil seminar, kemudian dokumentasi yang lain yang perlu dilampirkan.
Harus diperhatikan dalam laporan PTK dua hal yang tidak boleh dilupakan, diantaranya pada bagian awal tadi ada halaman pengesahan dari kepala madrasah atau kepala sekolah, kemudian juga ada surat keterangan bukti simpan di perpustakaan. Baik, bagaimana cara membuat judul penelitian tindakan kelas? Silakan Bapak Dr. Ibu. Terima kasih. Langsung saja saya lanjutkan tentang cara membuat judul PTK. Ya. Sebelum kita merumuskan sebuah judul, kita harus mengidentifikasi masalah utama yang terjadi di kelas kita. Ya. Cara mengidentifikasi paling mudah dibuat semacam tabel seperti ini. Ya. Saya balik, variabel masalah atau penyakit yang paling dominan terjadi di kelas itu, khususnya pada kompetensi dasar yang sulit, ya. Itu disebabkan karena apa? Itu diidentifikasi dulu, ya. Kemudian di situ ada beberapa masalah yang bisa kita angkat dalam PTK, misalnya rendahnya hasil belajar, rendahnya minat belajar, rendahnya keaktifan belajar, rendahnya kedisiplinan siswa, rendahnya keterampilan berpikir kritis dan lain-lain. Itu disesuaikan dengan aspek masalah pada jenis materinya, ya. Kemudian setelah ketemu, ya, masalah utamanya misalnya rendahnya hasil belajar siswa, kemudian kita analisis, ya, didiagnosa, ya, sebabnya apa, ya. Ibaratkan seorang dokter, ya, ada pasien datang, mesti ditanya setelah sakit apa, ya, misalnya panas, misalnya habis makan apa, habis kemana, dan seterusnya. Itu sebab-sebab yang perlu diidentifikasi, karena asumsinya penyakit itu tidak hanya sekedar diobati saja, ya, tapi juga dihindarkan dari penyebabnya. Jadi gitu. Penyebabnya bisa karena strategi pembelajaran yang monoton mungkin, atau media pembelajaran yang kurang variatif mungkin, dan seterusnya, ya. Nah, ketika disebabkan karena strategi pembelajaran atau model pembelajaran, berarti kita harus berpikir action berupa strategi pembelajaran apa yang paling tepat, ya. Terkait dengan variasi strategi pembelajaran, Bapak Ibu nanti silahkan ditelusuri, misalnya dalam bukunya Silberman, ya. Itu ada 101 strategi pembelajaran. Bapak Ibu bisa memilih dari situ salah satu saja. Oh, ini yang paling tepat apa, ya. Ada jigsaw learning, jadi macam-macam. Ada 101 strategi pembelajaran Silberman, karya Silberman. Nah, kemudian ketika ketemu, ya, masalahnya apa, actionnya apa, baru kita rumuskan judulnya. Judul ada dua pilihan. Yang pertama tadi masalahnya di depan, kemudian diikuti oleh actionnya, atau actionnya di depan diikuti oleh masalah. Nah, beberapa contoh kata seperti ini. Peningkatan, ya, variabel Y-nya berarti peningkatan hasil belajar misalnya melalui variabel X, melalui misalnya metode atau model apa, jigsaw learning misalnya, pada siswa materi apa, kemudian pada siswa kelas berapa di MTSN 1 Pasuruan, gitu. Kemudian atau pilihan yang kedua, penerapan variabel X, ya, misalnya penerapan metode jigsaw learning, ya, kemudian untuk meningkatkan hasil belajar, ya, materi apa pada siswa kelas berapa di MTSN 1 Pasuruan. Boleh seperti itu. Penerapan itu pasti diikuti model, ya, atau metode. Nah, kalau di depannya ini media, boleh kita membuat action berupa media, ya. Inovasi media apa, ya. Berarti di depannya pemanfaatan media ini, gitu, ya, untuk meningkatkan hasil belajar. Karena khususnya dalam kondisi daring misalnya, itu lebih didominasi dengan inovasi media,
ya. Karena misalnya untuk penerapan jigsaw learning misalnya kan harus membentuk kelompok dan sebagainya, itu kan sulit karena kondisinya daring, ya. Jadi inovasi medianya di situ, misalnya game interaktif, ya, atau menggunakan apa namanya media flash, ya, Adobe Flash atau video pembelajaran yang lain. Jadi gitu, itu banyak sekali pilihan-pilihan media. Ketika menentukan model atau metode dan media yang kita gunakan disesuaikan dengan jenis materinya. Jadi gitu, dengan jenis materinya. Kalau materinya bersifat fakta, materi itu kan jenisnya ada fakta, ada prosedural, ada konsep, ada kaidah, ya, ada prinsip. Jenis materi apa itu? Nah, kalau jenisnya prosedural, berarti kan materinya itu bertahap, ada tahapan-tahapan. Nah, itu lebih cocok misalnya apa? Yang bersifatnya tahap-tahap, bisa game yang dia tidak bisa melalui, ya, tahap selanjutnya sebelum menyelesaikan tahap selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, ini silakan dikembangkan beberapa contoh judul ini, ya, bisa menjadi wawasan pilihan seperti apa judul yang benar. Mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan dengan dialog atau seperti apa? Monggo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Imran Fauzi MPD. Bapak Ibu barusan sudah disampaikan cara membuat judul PTK. Tadi disampaikan ada dua pilihan untuk memulai. Apakah kita memulai dengan menawarkan tindakan atau kita memulai dengan menyebutkan jenis penyakit, misalnya hasil belajar. Saya mengulang dari yang disampaikan beliau. Kalau dimulai dengan jenis penyakit, misalnya penyakitnya hasil belajar rendah, muncullah judul peningkatan hasil belajar. Mapel titik-titik, materi titik-titik melalui penerapan model pembelajaran titik-titik, atau melalui penerapan media pembelajaran titik-titik, atau melalui penerapan strategi pembelajaran titik-titik, atau melalui penerapan metode pembelajaran titik-titik di sekolah titik-titik, di kelas titik-titik, sekolah titik-titik. Saya ulang contoh dari Pak Dr. Imran Fauzi. Penerapan model pembelajaran kooperatif learning, penerapan model pembelajaran kooperatif, karena itu sudah disebut pembelajaran learning yang saya sebut. Saya ulang, penerapan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PPKN materi kerukunan beragama di kelas 7A MTS Negeri 1 Pasuruan. Ini contoh judul. Demikian kesempatan kali ini paparan kita tentang sistematika dan cara membuat judul penelitian tindakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.